Sebelum melaksanakan suatu acara dengan sukses, pastinya kalian butuh persiapan kan? Nah, sama juga dengan kemerdekaan Indonesia. Persiapannya sudah dimulai 5 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan. Lebih tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945. Pada saat itu dibentuk BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Jundi Kosakai dan berhasil diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Rajiman Wedyo Diningrat. Sebagai persiapan, BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada kesempatan ini, Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno mengajukan pendapat mereka mengenai usulan dasar negara. Pada 1 Juni 1945 terpilihlah usulan dari Soekarno, yang sekarang kita kenal dengan Pancasila. Oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebagai tindak lanjut, pada 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9 yang bertugas untuk mematangkan rumusan dasar negara yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta, yang di dalamnya termuat dasar negara yang kemudian setelah beberapa perubahan menjadi Pancasila yang kita kenal sekarang. Adapun sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 14 Juli dan menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian, pada tanggal 12 Agustus 1945 dibentuklah PPKI atau yang dikenal dengan Dokuritsu Jundi Inkai dalam bahasa Jepangnya, yang diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan 21 orang. Tugasnya adalah untuk melanjutkan organisasi sebelumnya, yaitu BPUPKI. Dalam pelaksanaannya, PPKI melaksanakan 3 kali sidang. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang ini, para panitia merevisi Piagam Jakarta. Kemudian hasil sidangnya yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, serta membentuk Komite Nasional. Sidang kedua dilaksanakan keesokan harinya pada tanggal 19 Agustus 1945. Hasil sidang kedua yaitu membentuk pemerintah daerah, 12 kementerian, 4 menteri, serta Tentara Rakyat Indonesia. Kemudian sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasil sidang ketiga yaitu menetapkan KNIP, PNI, serta BPR. Kekosongan dan kehilangan kekuasaan Jepang atau bisa disebut juga Vacuum of Power Jepang. Vacuum of Power ini adalah suatu kondisi di mana suatu pemegang kekuasaan kehilangan kendali atas sesuatu dan tidak ada yang bisa menggantikan posisi mereka. Nah, Jepang ini pernah kehilangan kekuasaan dan kekosongan pada tahun 1942 karena tentara Jepang mengalami kekalahan pertempuran Laut Coral atau Karang. Nah, lalu kedua, Amerika Serikat ini menggagalkan serangan Jepang ke Hawaii. Lalu Amerika Serikat membalas serangan tersebut dengan mengebom 2 kota penting di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Kota Hiroshima ini dibom pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki dibom pada tanggal 9 Agustus 1945. Kedua kota ini dibom selama 3 hari berturut-turut. Lalu karena hal ini, Jepang juga memutuskan untuk menyerah. Dan para pemuda Indonesia dari berbagai golongan mendengar hal ini pada tanggal 15 Agustus 1945 dan segera meminta Soekarno untuk melaksanakan proklamasi secepatnya, paling lambat pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun Soekarno-Hatta menolak karena ingin meminta pendapat PPKI. Masalahnya adalah para pemuda golongan Indonesia dari berbagai golongan ini menganggap bahwa PPKI ini adalah bentuk dari Jepang dan menganggap juga bahwa PPKI ini ingin melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk kekuasaan mereka sendiri dan kekuatan mereka sendiri. Rapat ini dilakukan di Pengegasan Timur yang dihadiri oleh Subianto, Subadio, Cairus Saleh, Kusanar, Wikana, Margono, Armansyah, dan Johar Nur. Hasil rapat yang dipimpin oleh Cairus Saleh ini memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak perlu menggantungkan keputusan pada pihak lain dan kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia.
Apa yang telah dijadikan kemerdekaan bangsa Indonesia ini telah sampai ke telinga Soekarno-Hatta. Namun Soekarno-Hatta tetap bersikeras untuk melaksanakan kemerdekaan Indonesia ini melalui PPKI. Akhirnya golongan muda Indonesia membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda terhadap Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap pada pendiriannya. Sementara itu, Chairul dan kawan-kawan di Jakarta telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi rencana tersebut tidak berjalan dengan baik karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 untuk menghindari kericuhan warga dan tentara Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke Gubuk Tua di pinggir kali. Sementara itu, bendera merah putih sudah dikibarkan oleh para pejuang dari Rengas Dengklok pada Kamis 16 Agustus 1945 sebagai persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan naskah proklamasi. Dari Rengas Dengklok, rombongan tiba kembali di Jakarta pukul 23.30 WIB. Mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing sebelum merumuskan naskah proklamasi. Soekarno dan Muhammad Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Sayangnya tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang sudah menyerang kepada sekutu, sehingga mereka tidak dibolehkan untuk mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Setelah itu, Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Ahmad Subardijo. Walaupun orang Jepang, Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberi jaminan keselamatan. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran Soekarno, kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran Ahmad Subardijo, dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran Hatta. Teks itu kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Soekarni, lalu diketik oleh Sayuti Meli. Terakhir, Soekarni memberi usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia pada pukul 4.30 WIB. Konsep naskah proklamasi selesai disusun. Buat kamu yang tinggal di Jakarta, mungkin kamu pernah melewati lapangan Monumen Nasional. Semula, pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan tersebut. Dulu namanya adalah lapangan Ikada. Namun Soekarno merasa jika diadakan di tempat yang luas dan ramai, hal itu dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer Jepang. Kemudian ia mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia semakin dekat. Setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 WIB di rumah Soekarno. Sementara itu, Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor Pers BM dia untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sudanko Latif Hendraningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Ia menunggu kedatangan Muhammad Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara dimulai. Pada awalnya, SK Trimurti diminta untuk mengibarkan bendera, namun ia menolak. Menurutnya, pengibaran bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Akhirnya ditunjuklah Soedanko Latif Hendraningrat, seorang prajurit PETA, dibantu oleh S. Suhut. Sementara itu, bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, istri Soekarno. Upacara
berlangsung syahdu dan para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan.